Jika Yesus menilai hubungan rohani kita hari ini, apakah dia melihat iman yang hidup atau iman yang mulai suam-suam kuku? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada podcast Bible Study in Verse, dan kita pada triwulan ini akan membahas seri bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Episode pertama kita berjudul Reality Check, dan kita akan belajar dari Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 14-22. Ebook seri pelajaran kita dapat diakses melalui tautan di deskripsi video ini, dan kami berharap sahabat Inverse boleh mempelajari buku panduan Inverse sebelum atau sesudah menonton video ini. Dan saya sudah kembali bersama dengan Pendeta Muda Andreas dan juga Pendeta Evan. Shalom semuanya. Shalom. Untuk membuka diskusi ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih atas berkat pimpinan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon hikmat akal budi yang berasal dari Engkau, supaya kami boleh memahami pelajaran Inverse sepanjang pekan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sahabat Inverse boleh belajar dari Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Kami akan membaca secara bergantian Wahyu pasal 3 ayat 15-19 saja. Wahyu pasal 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oh, amin. Puji Tuhan untuk firman yang telah kita bacakan. Ketika mendengar kata hubungan dengan Tuhan, seperti judul seri kita ya, hubungan dengan Tuhan, orang tuh langsung berpikir tentang kegiatan rohani yang dilakukan. Seperti doa, mungkin doa di gereja, ibadah, pelayanan apa yang sudah dilakukan. Namun dalam Wahyu 3 ini, Yesus justru menilai kondisi hati umatnya. Nah, mengapa, Pendeta? Iya, jadi pelajaran kita juga tidak menjelaskan, bahkan tidak mengarah kepada apa sih yang menjadi kegiatan sehari-harinya sebagai umat Kristen. Tapi menjelaskan bagaimana tentang hati kita, ataupun dalam ibaratnya sekarang adalah hubungan kita dengan Tuhan, yang mungkin tidak seintens seperti dulu. Kalau dulu rasanya lapar dan haus itu kuat, tapi sekarang karena entah hal-hal lain apapun yang terjadi, akhirnya menyusut rasa lapar dan haus kita akan firman Tuhan. Nah, mungkin kita sedang masuk ke dalam bagian ataupun dalam fase keadaan, kalau istilahnya sekarang adalah apatis. Ya, jadi ya nggak mau tahu gitu, tapi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi apatis saja, tidak mau banyak terlibat di dalamnya. Dan itu yang menjadikan kita kehilangan akan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan tidak ada hal yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita dalam hubungan itu pun juga penting bahwa apa sih yang menjadi prioritasnya kita. Karena pelajaran kita pun juga menjelaskan bagaimana kita apa sih yang menjadi checklistnya kita, reality yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, maka prioritas utama kita tuh menjadi apa. Dan itu juga dikatakan mengapa bahwa dalam Wahyu pasal yang ketiga juga mengatakan bahwa kita ini tidak panas dan tidak dingin, karena dalam pandangan kita sendiri, ya kita tidak membutuhkan apapun. Jadi kayak seakan-akan kita ngestak gitu aja. Padahal sebenarnya kita sendirilah yang tidak mencari lebih dalam lagi. Mungkin pada saat masih kecil sudah baca gitu ya, sudah baca-baca dari kecil sudah tahu, tapi pada saat dewasa udah tahu lah, nggak perlu lagi tahu. Nah, mungkin itu yang jadi permasalahannya. Oke, dan dalam Wahyu 3 ini
Yang tadi sudah pendeta Andreas katakan, umatnya tidak panas dan tidak dingin, tapi suam-suam kuku. Nah, mengapa kondisi ini justru lebih berbahaya daripada terlihat jauh dari Tuhan? Ya, jadi tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku ini istilah yang diberikan yang menunjukkan hidup rohani seseorang yang tidak sepenuhnya menolak Tuhan, tapi tidak juga bersungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Jadi dia tidak juga menolak atau tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia seolah-olah percaya kepada Tuhan, tapi tidak hidup atau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, ini satu kondisi rohani yang menggambarkan hidup seseorang yang sudah merasa cukup secara rohani, sudah merasa baik secara rohani, bahkan kadang tidak terlalu merasa membutuhkan Tuhan. Dan yang lebih berbahaya, dalam bagian pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan bahwa mereka aktif dan rajin di dalam aktivitas kehidupan rohani, tetapi itu hanya sekedar sebuah formalitas dan rutinitas saja. Jadi ini menarik bahwa orang yang digambarkan seperti ini bukan mereka orang yang pasif, yang tidak sama sekali melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas rohani. Tapi aktivitas rohani yang dilakukan hanya sekedar formalisme ataupun rutinitas saja di dalam kehidupan mereka. Nah, ini teguran yang sangat keras ya bagi umat Tuhan, karena Laodikia ini sering kita gambarkan sebagai kondisi umum rohani daripada jemaat yang ada di zaman akhir ini. Oke, dan sampai Yesus menyebut kondisi yang sebenarnya ya, yaitu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Wah, ini adalah diagnosis yang keras gitu. Kenapa sampai Yesus memberikan diagnosis yang seperti itu, pendeta? Iya, jadi memang pada dasarnya Allah pun juga sebenarnya sebagai dokter rohani kita juga sebenarnya kalau dikatakan. Maka kalau dikatakan kita ini kan di ayat sebelumnya, sebelum mengatakan kondisi manusianya itu, bahwa kita ini selalu merasa, kayak tadi Pak Pendeta sudah katakan, cukup gitu loh. Jadi karena sudah cukup, nggak tahu apa yang jadi kekurangan kita. Kadang-kadang kalau misalnya kita sudah merasa penuh gitu ya, rasanya ya udahlah, nggak ada yang sama kayak saya. Apapun komentar orang, apapun masukan orang, ya nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena saya sudah lebih tahu daripada orang lain. Nah, inilah mengapa dikatakan Yesus kasih diagnosis yang begitu keras, biar tersadar akan keadaan manusia yang sebenarnya. Dalam Alkitab pun juga mengatakan kita ini masih hidup dalam dosa loh gitu. Karena kita masih hidup dalam dosa, harus tahulah posisi kita ini adalah manusia yang selalu jatuh dalam dosa. Kalau kita tahu kondisi kita selalu jatuh, maka nggak perlu bermegah diri sebenarnya. Nggak perlu merasa bahwa diri kita ini selalu kaya dan orang lain itu nggak tahu apa-apa. Makanya kita ini dikatakan keadaannya parah sekali gitu. Kalau istilahnya adalah kronis banget ini. Udah miskin, udah buta, udah lemah lagi, apalagi dikatakan telanjang lagi, ya kan? Berarti kan nggak ada hal yang baik sebenarnya gitu kalau dikasih tahu. Ya, itu sebenarnya identifikasikan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya masih banyak kesalahan yang harus belajar lagi lebih dalam. Mungkin seperti itu. Oke, dan solusi dan undangan Tuhan itu terhadap diagnosis itu tadi, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, itu ada ya tadi ya di ayat yang sudah dibacakan. Nah, apakah solusi dan undangan ini masih relevan? Dan bagaimana hal ini masih relevan kepada kita sebagai orang muda saat ini? Ya, jadi ini bagian yang penting sahabat-sahabat orang muda sebutkan tadi di pelajaran kita, bahwa cara kita melihat, menilai diri kita tidak seperti cara Tuhan menilai dan melihat siapa kita sebenarnya. Kita merasa kaya, kita merasa berkecukupan dan lain sebagainya tadi, tetapi Tuhan melihat kita tidak seperti itu. Kita tadi melarat, miskin, buta, dan telanjang. Nah, di sini tidak hanya Yesus menyampaikan diagnosa kondisi rohani kita, tetapi Ia juga menawarkan obat untuk mengobati keadaan rohani yang tadi disampaikan. Kalau orang yang miskin dan melarat, ya kalau dikasih emas dia tidak lagi miskin dan melarat, kan begitu. Betul. Tapi itu adalah lambang yang disebutkan dalam kitab Wahyu adalah emas ini memiliki iman yang baik. Kalau orang yang telanjang, kalau dikasih pakaian yang megah, pakaian putih yang bersih,
tentu dia akan ditutupi ketelanjangannya. Dan itu menggambarkan tentang kebenaran Kristus, dan orang yang buta membutuhkan obat mata, salep mata, yaitu minyak yang digambarkan oleh Roh Kudus. Jadi apa yang disebutkan dalam bacaan tadi, bahwa kondisi rohani kita ini, Tuhan juga sediakan obat untuk mengobati kondisi rohani tadi. Dengan iman yang kuat di dalam Yesus, kemudian kebenaran Kristus, dan juga tentunya kuasa Roh Kudus yang kita perlukan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan sahabat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, then open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Kita akan lanjutkan, kita akan bahas dari sisi yang lebih praktis. Banyak orang muda sebenarnya nggak nolak Tuhan ya, tapi menjadi apatis secara rohani. Menurut pengalaman Anda mungkin apa yang paling sering membuat iman seseorang itu akhirnya menjadi suam-suam kuku? Iya, berdasarkan pengalaman pribadi, bahkan apa yang sudah terjadi di lapangan, mungkin hal-hal yang menjadi suam-suam kuku adalah mereka tidak menemukan hal yang baru, dilibatkan dalam hal-hal yang baru. Jadi kan biasa kalau ada hal-hal yang baru, maka timbul lagi lah semangatnya untuk mengerjakan hal tersebut. Maka pengalaman ini juga lah yang sering membuat orang-orang, bahkan karena kan di dalam gereja pun juga kegiatannya itu aja gitu segala macam. Bukan berarti akhirnya kegiatan baru yang akhirnya menyimpang daripada ajaran kita, tidak. Tapi tetap di dalam ajaran kita meskipun dengan bungkus yang baru gitu loh, dengan metode-metode yang baru. Hal inilah yang menjadikan banyak sekali orang muda menjadi rasa ya udahlah, datang sebagai formalitas, saya ikut karena papa mama saya ke gereja, ya udah saya ikut aja. Bukan karena memang kebutuhan utamanya adalah kebutuhan akan Yesus Kristus. Nah, hal itulah yang kurang dipahami, kurang disadari sebagai orang-orang muda, bahwa everything yang kita punya ini gitu ya, itu semua kan dari Yesus, bukan dari kemampuannya kita. Karena kalau kita sudah mengaku itu hanya dari kemampuan kita, maka ya jadinya suam-suam kuku aja gitu. Seperti itu. Ya, jadi dalam kehidupan rohani kita ini memang perlu kita mengadakan spiritual check up ya, bukan hanya secara fisik. Melihat dan menilai dengan jujur bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Nah,
malang ketika seseorang berada pada kondisi yang salah, tetapi lebih malang lagi ketika seseorang itu tidak sedang menyadari dia ada di kondisi yang salah itu. Jadi inilah keadaan kita, tidak menyadari kondisi kita yang sebenarnya. Nah, kenapa ini terjadi? Tadi sudah disebutkan bahwa seringkali memang kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya di pelajaran ini juga menggambarkan betapa pentingnya kita seperti pohon yang menempel dengan sumber dari kehidupan kita. Artinya apa? Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak cukup agama kebenaran itu hanya diajarkan, diwariskan, diberikan oleh orang tua kita, tapi kita punya harus membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Aktivitas rohani kita tidak hanya sekedar kebiasaan saja, rutinitas saja, formalitas saja. Tapi aktivitas rohani kita itu harus dapat membuat hidup kita lebih bertumbuh menyerupai akan karakter Yesus. Semakin kaya secara rohani karena kita punya hubungan dengan Yesus sebagai sumber dari kekayaan tadi. Seperti itu. Oke, biasanya juga karena nggak ada relasi yang kuat dengan Yesus, akhirnya nggak menemukan sesuatu yang baru, akhirnya mungkin rasanya gitu-gitu aja gitu ya. Karena semakin kita gali, seperti tadi Pak Pendeta bilang, kalau misalnya kita gali lagi bagaimana karakter Yesus tuh ternyata banyak banget yang baru gitu harusnya kita pelajari dan harus kita perbarui dalam hidup kita. Dan dalam pelajaran ini kita juga melihat bahwa Yesus menggambarkan hubungan ini seperti makan bersama. Mengapa gambaran makan bersama ini penting untuk memahami bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tetapi relasi pribadi. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat diibaratkan sebagai makan bersama, mungkin istilahnya kayak kita kan keluarga gitu ya. Keluarga itu kan berarti kan mengetahui, memahami apa yang jadi kebiasaannya dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut itu juga lah yang menjadi bagaimana kita ini harus paham tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita kenal siapa Tuhan, maka kita tahu apa yang mau Tuhan. Gitu. Bukan kalau kita tahu akhirnya yaudah suka-suka saya aja lah gitu lah ya. Bukan ya apapun nanti Tuhan akan terima kok, Tuhan kan kasih gitu ya. Jadi banyak sekali hal tersebut jadi kayak untuk backupan mereka sebenarnya salah. Ya kayak tadi Pak Pendeta katakan, sudah sampaikan bahwa banyak orang yang sudah dalam kebenaran tapi nggak tahu kalau dirinya tuh sebenarnya masih ada salah dan akhirnya menjadi judgmental kepada banyak orang. Jadi inilah yang mengapa memahami pentingnya kekristenan itu sebagai makan bersama, bahwa ya sepiring bersama gitu, contohnya sepiring bersama ya sama-sama menikmati, sama-sama disajikan, ya sama-sama bersukacita untuk mendapatkan berkat itu. Ya, jadi betul bahwa dalam beragama harus kita terhubung dengan Tuhan secara personal, secara pribadi. Betul, agama, ajaran dan lain sebagainya itu adalah sarana yang harusnya menjadi alat untuk membangun komunikasi dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan juga tidak penting kita beragama atau melakukan aktivitas rohani, semua itu penting. Tapi kalau itu hanya sekedar kegiatan, maka tidak menghasilkan sebuah hubungan. Jadi itu semua adalah sarana. Nah, sarana untuk membangun hubungan. Jadi kita membaca firman-Nya, pergi beribadah, melayani, itu semua sarana untuk hubungan kita dengan Tuhan itu terhubung. Karena kalau ini tidak menghasilkan hubungan, maka seperti tadi, hanya sekedar kebiasaan, rutinitas. Orang Yahudi waktu Yesus mau lahir, setiap hari mereka sembelih domba. Tapi waktu Yesus lahir di tengah-tengah mereka tidak sambut itu. Padahal dia setiap hari melakukan aktivitas yang sekedar hanya kebiasaan tadi, rutinitas tadi. Kalau sekarang anak-anak muda hanya biar ada story mungkin di IG-nya ya, ke gereja ya kan, ada acara PA ikut ya gitu. Tapi harusnya lebih dari itu ya Pak Pendeta ya. Itu semua sarananya. Kita pergi beribadah, tapi bukan juga nggak penting sarananya ya. Betul. Jangan juga nanti anak-anak muda bilang yang penting hubungan pribadi lah dengan Tuhan. Kita di rumah saja atau nggak perlu melakukan itu pun hasilnya akan lebih buruk. Dia menggunakan sarana itu tadi akan tentu lebih mudah kita mencapai tujuannya. Jadi beragama itu bukan tujuan utama, tapi hasil dari beragama itu yang menjadi tujuan utama, yaitu
relationship kita dengan Tuhan. Oke, dan mungkin satu pembahasan terakhir sebelum kita tutup pelajaran ini ya. Salah satu ayat paling terkenal ada di bagian ini. Lihat, aku berdiri di depan di muka pintu dan mengetok. Apa yang ayat ini ajarkan tentang cara Tuhan membangun hubungan dengan manusia? Di tengah mungkin reality check-nya tadi ada yang merasa biasa-biasa aja walaupun mungkin sudah melarat, miskin dan gimana-gimana. Atau mungkin ada yang sebenarnya sadar gitu. Dia melarat, miskin, buta, dan telanjang tapi sulit untuk datang gitu. Dan akhirnya memilih apatis, tidak usah berbuat apa-apa. Nah, bagaimana ayat ini ajarkan tentang cara Tuhan untuk membangun hubungan dengan manusia apatis ini gitu. Apatis ya. Iya. Kalau ditanya bagaimana membangun hubungan, kan sama seperti ayat tadi kan, bahwa tinggal kitanya aja yang mau buka pintu atau enggak, kan seperti itu. Karena kalau misalnya Tuhan udah ketok beberapa kali pun juga, kalau kita dari sendiri pun juga tidak membuka pintu untuk dia, ya akan sama seperti tadi, apatis terus menerus gitu loh, akan tidak mau tahu semuanya gitu loh. Makanya dikatakan bahwa ayat ini yang menyadarkan kepada kita bahwa Yesus itu nggak kemana-mana sebenarnya. Ya, mau kita situasi apapun, sesulit apapun, Yesus tuh nggak kemana-mana. Hanya kitanya saja yang selalu lari dari Yesusnya gitu ya. Kalau Yesus mendekat, kita menjauh gitu. Jadinya hal itu yang sebenarnya harus diperbaiki gitu. Sebagai anak-anak muda, bahwa kalau Yesus makin mendekat, harusnya kita makin mendekat dong, kan kayak gitu. Nah, yang mendekat inilah yang kadang-kadang kita merasa bahwa caranya gimana ya? Nggak pernah tahu nih solusinya gitu, nggak pernah tahu caranya bagaimana. Mungkin mereka cari semuanya itu hanya ke diri sendiri, dari cara mereka sendiri. Tapi sebenarnya kayak tadi, ada sarananya, itu sebenarnya. Sarana itulah yang membawa kita kembali dekat sama Tuhan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, jadi saya tertarik selalu dengan ayat ini ya, dengan lukisan yang dibuat, bahwa pintu yang diketok itu katanya nggak punya gagang pintu dan kuncinya di luar. Itu hanya polos saja dia, karena yang bisa membuka itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah, itu gambaran yang saya pikir menunjukkan betapa bahwa Tuhan itu sudah selalu dan sedang terus menunggu untuk dia berikan tadi emas, pakaian, salep mata. Tergantung sekarang orang yang mau menerimanya atau tidak untuk membukakan pintu. Jadi kita bisa bayangkan pelukis itu, dia gambarkan Yesus tunggu di luar, terus dia menunggu, dan dia tidak berkuasa memaksa untuk membuka pintu itu. Ya, tidak didobrak, kecuali orang dari dalam yang membukakannya. Jadi gagang pintunya katanya nggak ada di luar itu, yang ada hanya di dalam. Artinya apa? Bahwa Yesus selalu menawarkan, inisiatif itu selalu datang dari Tuhan. Dia selalu berinisiatif di awal. Menyelamatkan kita pun inisiatifnya, menyediakan kebutuhan rohani kita pun inisiatifnya. Jadi segala sesuatu sudah tersedia, ya sekarang tinggal masing-masing kita harus membuat keputusan, pilihan sendiri. Apakah kita mau menjadi kaya dengan meminta emas, dan semua ini gratis kata Tuhan ya. Emas, salep mata, pakaian putih, ini gratis, free Tuhan kasih. Karena disinilah kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan itu. Amin. Dan kita sudah tiba pada penghujung diskusi kita. Jika hari ini kita benar-benar melakukan reality check terhadap our faith, apa satu keputusan yang bisa kita buat minggu ini untuk mendekat pada Tuhan? Mungkin masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadikan Yesus sebagai sahabat, teman dekat, ya, karena Yesus sendiri sudah menjadikan kita menjadi sahabatnya terlebih dahulu. Jadi karena Yesus sudah menjadikan kita sahabatnya, maka jadikan Yesus juga sebagai sahabat kita yang tanpa ada borders. Ya, kadang-kadang yang menjadi penghalang kita bordersnya kita nih, ragu untuk memberitahukan. Tapi ingat, bagi orang-orang muda tidak perlu takut untuk memberitahukan kepada sahabat kita. Ya, jadi saya setuju tadi dengan refleksi yang Alicia sampaikan ya. Perlu kita cari tahu dalam hidup rohani kita dengan jujur dan tulus dari hati kita masing-masing, apakah hal-hal yang Tuhan mau kita harus perbaiki dalam hidup kita, dalam kerohanian kita. Jadi cari tahu apa kelemahan kita, refleksikan itu kepada dalam diri kita dan bawa itu kepada Tuhan dengan pergumulan kita. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan melewati
tantangan iman kita itu, kelemahan kita itu, dosa kesayangan kita itu yang mungkin tidak seorang pun tahu ya. Kadang-kadang dosa-dosa kesayangan yang kita simpan, kelemahan-kelemahan pribadi kita tidak seorang pun tahu. Masing-masing kita mungkin punya. Tapi dalam pergumulan itu mari kita bawa kepada Tuhan dan kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan untuk pelajaran pekan ini. Pendeta Evan boleh tutup di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang penting dan baik untuk kami renungkan bersama-sama. Tolonglah kami untuk menyadari kebutuhan dan keadaan kami, dan tolong kami untuk datang kepada Tuhan, supaya kami boleh diubah dan dibaharui, dan boleh terus dapat terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Gunakan kami menjadi berkat melalui aktivitas kehidupan rohani kami, juga menjadi sarana untuk kami selalu membangun hubungan yang personal dengan Tuhan. Berkati seluruh pemirsa Inverse dimanapun mereka berada. Sahabat-sahabat orang muda kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis dan terima kasih untuk sahabat Inverse yang telah bergabung bersama-sama dengan kami di episode pertama di seri yang baru ini. Semoga kita selalu boleh ingat bahwa hubungan dengan Tuhan bukan seberapa sering kita ke gereja, tapi apakah Yesus benar-benar tinggal di dalam hidup kita. Dia sedang mengetok dan sekarang giliran kita untuk membukakan pintu. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.